Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kita akan bahas satu bahan yang sering dianggap gulma perusak, tapi ternyata bisa diubah jadi pupuk organik yang sangat bermanfaat. Yap, ini dia eceng gondok. Mungkin selama ini kita lihat eceng gondok memenuhi permukaan danau atau sungai dan dianggap mengganggu ekosistem. Tapi sebenarnya di balik sifatnya yang invasif, tanaman ini punya potensi besar untuk pertanian. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu eceng gondok. Jadi eceng gondok itu merupakan tanaman air yang memiliki kemampuan tumbuh sangat cepat dalam waktu singkat. Ia bisa menutupi permukaan air dan menghambat aktivitas nelayan ataupun perairan umum. Tapi, justru karena cepat tumbuh itulah eceng gondok bisa menjadi sumber biomasa yang melimpah. Tanaman ini mengandung nitrogen, fosfor, kalium, serat, dan berbagai mineral lain. Jadi komponen organiknya tinggi sehingga sangat baik jika dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk. Lalu, kenapa sih eceng gondok itu cocok menjadi pupuk? Jadi karena eceng gondok ini memiliki struktur jaringan yang kaya lignin dan selulosa. Bahan ini bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah, membuat tanah lebih gembur, dan meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air. Selain itu, kandungan nitrogen dalam eceng gondok cukup tinggi, membuatnya cocok digunakan untuk mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman. Jadi tanaman sayuran, buah, hingga tanaman hias bisa mendapatkan manfaat dari pupuk ini. Dengan memanfaatkan eceng gondok sebagai pupuk, kita juga ikut membantu mengurangi pencemaran lingkungan dari pemupukan gulma air. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Jadi gimana cara membuat pupuk dari eceng gondok? Pertama, ambil eceng gondok dan pisahkan dari akarnya. Kemudian, jemur terlebih dahulu sampai kadar airnya berkurang. Ini penting karena eceng gondok mengandung air yang sangat tinggi. Setelah agak kering, potong kecil-kecil supaya proses penguraian jadi lebih cepat. Selanjutnya, campurkan eceng gondok dengan bahan yang kaya karbon seperti jerami, daun kering, sekam, atau serbuk gergaji. Jadi perbandingannya sekitar 1:1. Kemudian tambahkan aktivator seperti EM4, larutan gula merah, atau mol dari nasi basi. Tujuannya untuk mempercepat fermentasi dan memperkaya mikroba pengurai. Aduk semua bahan hingga rata, lalu simpan di tempat teduh, tutup menggunakan karung atau plastik, tapi tetap diberi celah kecil supaya oksigen bisa masuk. Setiap 5-7 hari, buka dan aduk kembali, jadi ini penting supaya proses penguraian berjalan merata. Setelah 3-4 minggu, kompos akan berubah warna menjadi coklat kehitaman, tidak berbau busuk dan teksturnya lebih halus. Nah, inilah tanda bahwa kompos eceng gondok sudah matang dan siap digunakan. Jadi pupuk dari eceng gondok ini memiliki manfaat, yaitu mampu meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki aerasi, dan meningkatkan kapasitas tanah menahan air. Jadi kandungan unsur haranya membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih hijau, dan lebih cepat. Selain itu, penggunaan pupuk organik ini bisa menekan jumlah pupuk kimia yang dipakai sehingga tanah tidak cepat rusak. Ini sangat cocok untuk pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi, daripada eceng gondok dibiarkan menumpuk dan merusak ekosistem perairan, lebih baik kita memanfaatkan sebagai pupuk organik yang murah, mudah dibuat, dan pastinya bermanfaat bagi tanaman. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini membantu dan jangan lupa like, komentar, dan share ya. Bye-bye.